Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya, bolehkah seseorang umroh 2 kali untuk dirinya dan untuk membadal orang yang sudah meninggal dalam 1 kali safar? Kalau bicara boleh, boleh-boleh aja jemaah. Boleh-boleh aja. Tapi ketahuilah bahwasanya pahala itu sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang dikeluarkan. Ketika seorang umroh dari Indonesia yang butuh biaya 40 juta dengan orang yang sudah sampai Mekah butuh biaya 10 real, 40 ribu, ya seperti itu pahala yang akan didapatkan. Makanya kalau kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya semua umrohnya itu berasal dari luar kota Mekah. Pernah sekali beliau umroh dari Ju'rana, sepulangnya dari perang Taif atau perang Hunain. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara hukum boleh-boleh aja jamaah ya. Namun apakah hal itu dianjurkan ketika kita ada di sana memperbanyak umroh? Yang dianjurkan itu adalah memperbanyak tawaf ketika kita berada di tempat itu. Dan ketika kita pulang dianjurkan untuk balik lagi melaksanakan umrah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Qadarullah, kedua orang tua anak belum mengenal sunnah. Maka bagaimana metode seorang anak ketika mendakwahkan orang tuanya agar tidak terkesan seperti mengajarinya? Dan dari mana memulainya? Mohon doanya Ustadz agar keduanya mendapatkan hidayah. Allahumma hdini, Allahumma hdihima wahdi aba'ana wa ummahatana. Ya jamaah, an rasa antum perlu banyak belajar dari para sahabat Nabi yang orang tuanya sama, bukan nggak dapat hidayah sunnah, masih kafir orang tuanya. Bagaimana ibundanya Abu Hurairah, bagaimana bapak dan bundanya Abu Bakar yang akhirnya dapat hidayah, ya seperti itu. Jadi memang membutuhkan kesabaran. Jangan ambisinya hanya untuk menyampaikan, yang penting Anda sudah sampaikan. Enggak, perlu di dalam diri kita itu ada al-hirs, ada kesungguhan dan semangat supaya orang dapat hidayah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, begitu besarnya keinginan beliau itu orang dapat hidayah semuanya. Sampai Allah katakan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nabi itu sampai gimana pokok orang dapat hidayah. Beliau mau binasa, yang penting orang dapat hidayah. Beliau mau capek, mau lelah, apapun yang penting orang dapat hidayah. Sedangkan kebanyakan kita itu hanya tahu ayat wa ma 'alaika illal balagh. Ya udah kau sampaikan sudah. Sudah. Loh iya, tapi semangat agar orang dapat hidayah itu harus ada di diri kita. Semangat itu akan mengantarkan kita untuk berdoa buat orang tersebut. Semangat itu akan mengantarkan kepada kita untuk berpikir cara dan metode apa yang paling tepat untuk orang ini. Semangat itu akan membuat kita keluar duit pun gak apa-apa. Nabi SAW bagi-bagi harta 100 ekor onta. Subhanallah. Maka yang harus antum lakukan menumbuhkan semangat di diri antum. Dan dimulai dari mana? Dimulailah sama orang tua bahas tentang rukun Islam. Nanti bahas di rumah tentang rukun iman. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan nanti. Bahas itu sama mereka. Atau ngajak orang tua untuk ya membaca tafsir Juz Amma dan Al-Fatihah. Karena orang kalau sudah mulai suka dengan agama, insya Allah bisa diajak. Kemudian dikenalkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi membantah atau mengingkari kemungkaran itu setelah kita jelaskan yang benar itu yang mana. Kadang-kadang orang itu nggak tahu dengan kebenaran, maka dia pikir semuanya benar.
Maka ajarkan yang sunnah kepada dia, mereka akan tahu mana yang bid'ah, nantinya seperti itu. Ketika dikatakan ini loh yang sunnah kayak gini, loh yang ini, oh enggak, Nabi enggak ngajarin. Antum enggak perlu ngomong itu bid'ah atau apa enggak, antum kan Nabi enggak ngajarin kayak gitu. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, bagaimana caranya kita tetap bisa fokus di dalam thalabul ilmi? Meski dirundung dengan berbagai macam masalah seperti masalah yang ada pada keluarga sehingga terkadang membuat susah fokus dalam belajar seperti menghafal dan lain-lain karena selalu memikirkan masalah-masalah tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Subhanallah jemaah. Antum tidak akan pernah lepas dari masalah. Seharusnya masalah-masalah itu membuat antum lebih fokus. Kenapa? Allah ketika menyatakan bahwa akan memberikan ujian, apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama Allah sebutkan ujian itu rasa takut. Takut nanti gimana ya? Nanti urusannya gimana? Nanti aku kuliah gimana? Nanti gimana kalau orang tua cerai? Nanti gimana kalau ini gimana? Ada ketakutan. Rasa takut ini ujian dari Allah supaya kita kembali kepada Allah. Makanya masalah-masalah itu hendaklah mengantarkan antum kepada satu ucapan. Apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditempung ya Allah, langsung antum mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masalah antum, musibah itu. Maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Kami akan kembali kepada Allah. Ketika itu antum ucapkan, antum jadi tenang. Karena Allah yang menyelesaikan sudah. Aku akan fokus belajar, urusan itu Allah yang menyelesaikan. Allah itu bukan ngurusin keluargaku aja. 8 miliar manusia itu yang ngurusin siapa? Allah. Itu burung-burung yang dilarang makan sama petani. Antum lihat bagaimana petani melarang makan burung-burung. Kenapa mereka nggak kasih tulisan saja dilarang makan di sini? Enggak. Mereka tahu burung itu akan datang, dia punya rizki di sini. Dan burung itu nggak paham ucapan manusia. Allah ngurusin itu burung. Antum lihat bagaimana kucing-kucing yang ada di sekitar kampus kita ini. Tahu-tahu punya anak, ini bapaknya yang mana ya? Ngelihat mahasiswa kok nggak ada yang mirip. Nah, kita lihat kucing-kucing itu siapa yang ngurusin? Tahu-tahu keluar ya anaknya lucu-lucu ya Allah. Allah yang ngurusin dia. Pernah dia kuliah di kelas? Untuk berpikir bagaimana cara nyari makan? Gak ada jemaah. Itu anaknya tahu-tahu ditinggal emaknya kawin lagi. Antum lihat emaknya kawin lagi, anaknya masih kecil-kecil jemaah. Gak diurusin, ada yang ngurusin. Allah gerakkan hati salah satu mahasiswa. Tahu-tahu dia sayang sama itu kucing. Allah yang ngurusin jemaah. Makanya ketika antum dirundung permasalahan, maka Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebagian kita beranggapan ucapan ini kalau ada orang mati. Makanya kalau ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, oh ada yang mati nih. Padahal boleh jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rumahnya fulan kebakaran. Orang kalau menyampaikan pengumuman itu kira-kira apa kata orang? Ini menyesatkan ini. Kok dipakai pengumuman untuk kebakaran? Iya, kita katakan rumah fulan kebakaran supaya antum datang memadamkan rumahnya yang kebakaran itu. Jadi ketika ada masalah apapun katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika antum mengatakan aku tuh milik Allah, yang urusin aku itu Allah. Terus terang anak punya sahib di pondok. Rahimahullah. Pinter sekali jemaah. Bahkan paling pinter di antara kita dia. Tahu-tahu dia keluar dari pondok belum selesai, datang lagi ke pondok sudah gila. Ana masih ingat dengan anak itu.
Ana ketemu sama dia di jalan, ana ngobrol sedikit, tahu-tahu dia sembur muka ana pakai yang dia minum. Allahu Akbar. Kesian. Akhirnya dia ke pondok. Waktu itu ketemu di terminal, karena pondok kita dekat sama terminal. Dia datang ke pondok bawa sesuatu, bawa batu jam. Dia bawa sampai lecet punggungnya. Ana tanya, apa itu? Kata dia. Emas. Ya Allah, jamaah. Kesian. Apa penyebabnya? Masalah keluarga. Orang tuanya cerai. Dan adiknya juga sama. Stres, depresi, sampai gila. Jamaah. Masalahnya masalah keluarga. Maka rasa takut itu nanti gimana. Wallah kita nggak tahu bentar lagi kita hidup atau tidak. Kenapa kemudian kita hidup dengan rasa takut tadi? Serahkan sama Allah. Kalau aku hidup, insya Allah ada rizki. Kalau aku mati, insya Allah ada kuburanku. Selesai. Sesimpel itu hidup sebenarnya. Tapi karena kita memang diuji dengan rasa takut, akhirnya kita kebingungan. Udahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan itu, lalu sekarang tugasku apa? Ya ini tugasku sekarang, ini belajar. Orang-orang munafikin yang menyebabkan mereka itu malas berjihad ya. Mereka itu kalau belum datang kewajiban itu, dia sudah memprediksi kapan perang itu. Kami ingin membela agama ini. Ketika waktunya perang, mundur dia. Hendaklah kita semua fokus dengan tugasnya saat ini. Saat ini. Makanya kalau antum bentar lagi sholat Isya, antum mikirin makan malam apa, antum gak akan fokus. Ya Allah, nanti ana dapat paha apa paha, dada apa paha nanti ya. Antum mikirin sesuatu yang belum tentu antum dapat paha wala dada. Boleh jadi antum dada, ya Allah maafi syai'. Tidak ada apa-apa. Makanya udah antum fokus dengan apa yang antum kerjakan. Sisanya antum punya Allah. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini ucapan juga yang harus antum katakan. Ketika Allah menyebutkan tentang umat Islam. Selesai perang Uhud yang ditakut-takutin sama kaum musyrikin. Atau ketika perang Khandaq. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Takutlah kalian sama mereka. Tuh orang-orang pasukan berkumpul untuk menghabisi kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai. Cukup Allah buat kami. Allah sebaik-baiknya pelindung buat kami. Selesai. Jangan pernah bersandar kepada pikiranmu, kepada instingmu, kepada kepandaianmu, kepada fulan wala allan la. Silakan sama Allah Azza wa Jalla. Izinkan ana bertanya Ustaz. Ana adalah seorang tuwailibul ilm yang mempelajari tentang agama Allah. Ana mempelajari tentang mana yang haram dan mana yang halal, mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dikerjakan. Akan tetapi Ustaz, seringkali diri dan jiwa ini jatuh ke sebuah dosa yang besar maupun yang kecil. Sangat amat menyakitkan, bukan Ustaz? Di saat diri ini menginginkan kebaikan dan ketakwaan, tapi jiwa dan raga selalu mengajak kepada kemaksiatan. Terkadang juga diri ini mampu mengalahkan hawa nafsu tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan lebih sering terkalahkan. Diri ana masih tertatih-tatih dalam berjalan di atas iman dan takwa dengan penuh tantangan dan rintangan yang berat. Tolong beri ana nasihat Ustaz, bagaimana cara agar diri ini selalu bisa berjalan dengan iman, takwa dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ana sangat menyayangkan diri ana yang sangat yakin bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pengabul, tapi lupa bahwa Allah melihat ketika ana bermaksiat kepadanya. Naam jamaah, itulah manusia ya. Ajakan kepada berbuat maksiat sangat kuat sekali. Yang harus dia lakukan pertama memang adalah berdoa memohon kepada Allah. Jangan bersandar kepada diri. Jangan. Ana berusaha, ana berupaya. Kita itu lemah. Allah sudah menetapkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan lemah gitu. Ketika Allah memberikan pernyataan itu, tugas kita apa? Memanggil ya qawi. Wahai yang maha kuat, qawi nih ya Allah. Minta antum sama yang maha kuat.
Minta kepada Allah Azza wa Jal. Makanya kalau Mu'ad bin Jabal saja setiap selesai sholat disuruh baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bukan hanya disuruh baca tapi mengatakan, tapi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fala tada'anna, jangan pernah ditinggalin doa itu. Jangan pernah ditinggalin. Kita kadang-kadang lupa. Baca terus, hayati maknanya. Banyak di antara kita itu terpleset lagi karena memang kurang menghayati dalam berdoa. Dan ketika antum terjerumus dalam perbuatan dosa, ingat pesan Nabi SAW, wa'ad bi'is-sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Ikutin perbuatan jahat itu dengan kebaikan, akan menghapuskannya. Dan terus berdoa, terus berzikir, semoga dengan itu kita dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Dan ana merasakan sendiri. Nabi benar apa yang disabdakan beliau. Dan Allah juga menyampaikan dalam kitabnya agar kita banyak berzikir. Ketika antum banyak berzikir, keinginan berbuat maksiat itu jadi lemah, jemaah. Antum perbanyak zikir, terus zikir. Duduk di kamar zikir. Ketika mau pegang handphone zikir dulu. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah berikan kekuatan kepada kita. Ustaz izin bertanya. Bagaimana pada zaman saat ini sebagian besar manusia mementingkan egonya masing-masing. Terutama di kalangan anak muda seperti siswa SMA ataupun mahasiswa, sampai ada julukan uripku, uripku, uripmu adalah uripmu. Apa sudah dibilang egois hal tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah, manusia ini tidak suka dikasih tahu. Dia merasa udah gak usah ngurusin aku. Sedangkan untuk tidak menjadi orang yang rugi, manusia itu harus watawasau bil haq. Harus saling mengingatkan. Makanya tugas antum ketika memberi nasihat orang, dia mengatakan uripku, uripku, uripmu, uripmu. Kalau bahasa Arabnya kadang-kadang mengatakan ishdakhlak. Apa urusanmu sama aku? Udah usah ngurusin aku sudah. Maka tugas kita bukan akhirnya meninggalkan dia. Dia suatu saat butuh. Dan dia akan selalu butuh sebenarnya dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang ini mengatakan seperti itu, udah antum gak usah urusin. Nanti ada waktu enak. Karena ada orang mengalami kondisi-kondisi yang dia butuh nasihat. Antum kasih nasihat nanti. Jadi tadi perlu adanya seni ngasih tahu orang. Nabi SAW gak terus-terusan ngasih nasihat sahabatnya. Takut bosan sahabatnya. Kadang-kadang orang tuh lagi ada masalah, antum kasih nasihat. Antum dilihat. Na'udzubillah, a'udzubillah minasyaitonir rajim, kata dia. Antum dianggap setan kadang-kadang. Karena dia sedang ada masalah, antum kasih nasihat. Orang itu kalau lagi marah, berguna nasihat buat dia. Lagi lapar, antum kasih nasihat, dimakan antum sama dia. Oh, dia lagi lapar, antum kasih nasihat. Maka tolong, kita juga harus pintar-pintar memberikan nasihat kepada orang. Tapi jangan membiarkan zaman itu seperti itu. Karena umat Islam itu jadi umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya 2 persoalan. Ahsanallahu ilaik. Izin bertanya Ustaz, ana akhwat. Ingin bertanya, apakah boleh seorang akhwat berfoto dengan ustadznya? Karena ana lihat di pesantren ana dulu banyak akhwat yang foto bareng bersama ustadznya. Kenapa foto bareng sama ustadznya? Yang kedua, apa hukumnya seorang akhwat yang chattingan sama ustadznya? Habis foto bareng terus chattingan. Yang terkadang keluar dalam konteks yang ingin dipertanyakan. Jamaah, tadi kita ngaji Riyadhus Shalihin berkaitan dengan salam. Dalam madhab Syafi'i,
itu mereka mengharamkan mengucapkan salam kepada seorang gadis, seorang wanita yang cantik, yang mungkin terfitnah. Dan wanita itu juga haram jawab salamnya laki-laki itu. Sampai seperti itu. Kok ini foto bareng, habis foto bareng, Ustaz nomornya berapa Ustaz? Oh, jamaah hati-hati, hubungan laki-laki sama perempuan ini harus ikut aturan agama. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Tadi juga ada pertanyaan di sebuah instansi pemerintah, kalau nggak salah di rumah sakit, saya lupa apa, di klinik seperti itu. Atasannya ngomong, dia mau, Ustaz, ini anak buah anak banyak yang selingkuh, Ustaz. Banyak yang berzina, sesama rekan kerja. Ini sudah punya suami, yang ini sudah punya istri, banyak itu. Apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Itu terjadi. Yang istri di rumah nggak tahu, yang suami di rumah nggak tahu. Atasannya tahu gelagat itu. Ana sampaikan, ya masalahnya kita itu mengatakan kepada orang-orang, kita lemparkan orang itu ke sungai, lalu kita katakan jangan basah. Gimana gitu? Artinya lingkungan untuk melakukan perzinaan itu kita fasilitasi, lalu kita katakan jangan berzina loh. Loh, gimana nggak berzina? Yang pertama berzina itu mata berzina, kata Nabi SAW. Al-ain tazni. Telinganya berzina, tangannya berzina, kakinya berzina, jantungnya berdetak-detak, yang bawah nanti terakhir. Na'udzubillah min dzalik. Maka hindarilah hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perzinahan. Ustadz WA sama mahasiswinya. Boleh. Ana Ustadz Syafiq WA sama mahasiswi. Boleh apa enggak jamaah? Boleh apa enggak? Boleh mahasiswi chatting ke mana? Boleh kalau urusannya urusan pelajaran. Urusannya Ustadz, Ana punya skripsi belum dikoreksi. Baik, ada koreksi. Ustadz mohon tanda tangan untuk hal ini. Jadi apa ya, hubungan yang berkaitan dengan ya profesional. Tapi Ustadz hari ini makan apa Ustadz? Oh, ada syaitan. Nah, ada hal-hal yang gak perlu ditanyakan. Ustadz makan apa ini? Maka itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau bicara chatting, ketika ada perlunya, karena seorang laki sama wanita boleh berbicara ketika ada perlunya dengan koridor-koridor yang sudah ditetapkan. Jadi ia bertanya biasa aja. Antum mau tahu seorang perempuan, antum menghitbah seorang wanita, antum ngobrol sama dia, kepingin tahu tentang jati dirinya, ya udah ngobrol yang antum perlukan. Antum perlu tahu dia apa. Anak perlu tahu dia, Ustadz kalau lulus dari STDI mau kemana, ya sudah tanyakan itu. Kalau antum tanyakan kepada dia, anti kalau tidur malam jam berapa ya? Oh, apa urusannya antum dia tidur jam berapa? Anti pernah mimpi anak enggak? Ada syaitan, jemaah, hati-hati mahasiswa lah Ustaz, hati-hati. Nah, insyaallah Ustaz imannya lebih tebal. Aduh, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sama-sama lemah kita jemaah. Bagaimana cara menghadapi anak perempuan yang sifatnya telah berubah setelah kami kuliahkan? Sebelumnya penurut, namun sekarang ini menjadi orang yang suka membantah, keras kepala dan tega, menuntut macam-macam. Hal yang kebetulan sang ibu sedang dalam keadaan susah karena menuruti gengsi serta dia tidak mau berubah menjadi baik lagi. Kalau tidak dituruti dan dia tidak mau berubah menjadi baik lagi kalau tidak dituruti. Dan anak perempuan ini telah berbohong kepada sang ibu, bilang tidak pacaran, namun ternyata dia diam-diam berpacaran hingga keluar malam-malam tanpa izin sang ibu saat berada di kosnya, padahal sang ibu telah melarangnya, serta sang ibu telah berjuang demi menguliahkan dia dengan tabungan uang pribadi. Mohon arahannya Ustaz dalam menghadapi anak perempuan seperti ini. Allahu Akbar jemaah. Itu perjuangan seorang ibu ya, orang tua demi anak-anaknya
berhasil dalam kehidupan ini. Apa yang harus dilakukan ibu ini? Yang pertama tentunya seperti tadi kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu usaha. Di antara usaha yang harus dilakukan adalah datang ke tempat kos-kosan. Tanya, engkau berkawan dengan siapa? Ajak makan kawan-kawannya dia. Akan kelihatan. Jadi ketika dia berkawan dengan anak-anak yang soleh, insya Allah jadi soleh. Tapi kalau kawannya ternyata dilihat satu pakai tato, sama-sama perempuan nih, satu pakai tato, aduh. Yang satu mungkin nge-vape kawan-kawan dia. Ya, burung itu tidak berteman kecuali dengan yang sejenis dengan dia. Maka anti berusaha untuk duduk sama dia tadi, untuk melihat teman-temannya. Carikan teman-teman yang baik. Sampaikan kepada anak, nah urusannya itu engkau nanti sama Allah sendiri. Nah, ibu nggak ikut-ikut. Ini yang juga kadang-kadang orang tua lupa. Selalu menganggap anak itu masih kecil. Anak itu kalau sudah balik besar, dia akan dituntut pada hari kiamat dengan setiap dosa yang dia kerjakan. Sedangkan sekarang ada usaha untuk mengatakan, tuh anak kecil. Sehingga kita tahu di muka bumi ini, ada yang namanya pengadilan di bawah umur. Iya, pengadilan di bawah umur itu harus ada untuk mereka yang belum balik. Itu disebut di bawah umur. Setelah balik, oh dia mukallaf. Dia akan dihisab dengan setiap dosa yang dia kerjakan. Nah, ini orang tua harus menanamkan kepada dia. Dan orang tua semaksimal mungkin ngasih nasihat anaknya. Tidak semua yang dia inginkan harus dituruti. Kadang-kala kita juga yang jadi salah. Karena dia minta ini dikasih, minta itu dikasih ya. Akhirnya dia jadi azab buat orang tuanya. Ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam atau kepada Nabi Daud. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Dan aku berlindung dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya rabban. Dan aku berlindung kepadamu dari anak yang berkuasa atas orang tuanya. Orang tuanya ini nuruti maunya anak. Nanti ajarkan kebaikan kepada dia, serahkan sama Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam punya putra, ya seperti itu. Walaupun namanya orang tua sakit ya hatinya, anaknya nggak nurut sama dia, tapi berusaha semaksimal mungkin bawa anaknya ngaji. Tapi doa tadi, wa min malin yakunu alayya adzaban, dan aku berlindung dari harta yang jadi azab buat aku. Ada orang punya harta, ternyata gara-gara harta ini aku tersiksa hidup. Berapa banyak orang yang nggak bisa tidur gara-gara hartanya. Berapa banyak orang-orang yang harus berurusan sama polisi gara-gara hartanya. Berapa banyak anak-anaknya yang rusak gara-gara hartanya. Maka berlindung kepada Allah dari harta yang jadi adab ya. Mungkin seperti itu sambil bersabar ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik.